Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Handayani Lestari Sutario. Saya berasal dari SDN Cibiru 09. Saya akan menyampaikan pidato dari buku yang telah saya baca dengan judul Jalan Pencari Ilmu. Penulisnya yaitu Muhammad Rois Maududi dengan penerbitnya yaitu Media Cendekia Muslim. Jumlah halamannya ada 168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya serta sahabatnya. Semoga kita semua dapat syafaat dan mendapat petunjuk hingga akhir hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Ade Handayani Lestari Sutario dari SDN Cibiru 09. Izinkan saya di sini untuk berbicara sepatah dua patah kata tentang jalan pencari ilmu. Ilmu adalah cahaya, menerangi, menunjukkan yang sesat, membimbing yang tidak bersemangat, mengiringi yang taat, mengingatkan yang maksiat, menyegarkan yang sekarat, mengobati penyakit yang sedang kumat, menyegarkan yang sekarat, dan banyak lagi yang merupakan penyembuh lain dari ilmu. Dalam mencari ilmu, kita perlu cara, usaha, dan upaya dari kita. Di sini pun saya telah membaca dari buku. Di sini ada 6 jalan mencari ilmu. Yang pertama yaitu mengasah kecerdasan. Penelitian ilmiah mengatakan otak membuktikan bahwa sebenarnya otak kita itu tergantung pada pembiasaan dan latihan. Maka dari itu kita harus melakukan pembiasaan dan latihan yang baik guna untuk kecepatan pemahaman, memudahkan pengingatan kita dan kemampuan otak lainnya dengan cara pembiasaan dan pelatihan. Yang kedua, mengobarkan semangat. Saat kita menggebu-gebu mencari ilmu, maka kita akan dimudahkan dalam melangkah, mendorong mata kita lebih banyak membaca, dan telinga kita mendorong untuk berlama-lama untuk mendengarkan nasihat dan ceramah-ceramah tentang keilmuan. Ilmu itu akan menuntun kita ke surganya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, Allah akan memudahkan jalan orang yang menuntut ilmu menuju surga. Hal ini yang harus kita lakukan, dan kita harus tetap semangat dan mengubah keadaan untuk kita mencari ilmu. Dan yang ketiga yaitu menyalakan kesungguhan. Kesungguhan adalah syarat untuk mencapai keberhasilan. Kesungguhan itu tidak boleh hanya dalam benak saja, tetapi harus dilakukan sejalan dengan perilaku yang akan kita laksanakan. Orang mengetahui kebenaran tetapi mengamalkannya ia tidak mau. Orang yang seperti itu akan kekurangan semangat. Yang keempat yaitu mengorbankan harta. Dalam mencari ilmu, kita jangan sungkan untuk mengeluarkan biaya dalam pendidikan. Kalau dijalani dengan serius, hasilnya akan lebih besar. Biaya yang akan dikeluarkan oleh kita, maka ilmu pun akan mengikuti kita dengan ilmu yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena kita mampu berusaha dalam mencari biaya, karena Allah akan meridhoi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Kita harus yakin pada kuasa Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang maha pengatur. Yang kelima, mengakrabi asatid atau ahli ilmu. Banyak ahli pengembang diri mengatakan bahwa kepribadian seseorang salah satunya dipengaruhi oleh teman persahabatan. Kita pun sama, kita harus bisa memilih sahabat yang benar, yang bisa mampu menuruti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjalankan syariatnya.
Menurut Imam Syafi'i menjelaskan, siapa yang menasihati saudaranya, maka dialah yang memberi petunjuk yang sesungguhnya. Yang keenam, yaitu memaksimalkan waktu. Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu harus menggunakan waktu-waktunya untuk menuntut ilmu dan mengulanginya secara berkesinambungan, disebabkan oleh banyak kejadian yang bisa menjadikan lupa, sehingga yang ada pada benaknya akan lupa. Untuk itu kita harus digunakan ilmu itu sebaik-baiknya, agar setiap saat kita mencari ilmu, maka ilmu kita akan semakin kuat dan lekat dalam ingatan. Teman-teman semuanya, dengan berilmu kita akan lebih dekat dengan kebaikan dalam kehidupan dunia maupun akhirat nanti. Tebarkanlah manfaat kepada manusia di manapun yang kita mampu dengan ilmu yang ada pada diri kita sendiri. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.